Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang adab bertamu sesuai dengan ajaran Islam yang disusun oleh Ahmad Salamun, Amiratun Nikmah, dan Zukroful Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan yang sehat walafiat, fi sihatil jasad waruh. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mengabsen dahulu ya. Setelah itu nanti kita berdoa bersama-sama, oke? Siapa yang tidak masuk pada hari ini, anak-anak sekalian? Siapa? Nihil. Oh, ada yang tidak masuk. Siapa? Satu anak, ya satu anak. Siapa namanya? Oh, Edi Karisma. Oh, yang anak yang rambutnya gondrong itu ya. Wah, itu anak jangan ditiru ya. Rambutnya gondrong, kalau seorang pelajar tidak boleh ya rambutnya gondrong, apalagi masih MI tidak boleh ya. Jangan ditiru ya dia. Ya, baik. Oke, pada pagi ini mari kita awali pembelajaran fikih pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema hari ini ialah indahnya berperilaku terpuji ya, berperilaku terpuji. Dan subtemanya adalah aku senang berperilaku terpuji ketika bertamu. Jadi nanti ini akan membahas tentang adab bertamu. Bagaimana caranya bertamu yang baik menurut agama Islam ya. Oke, kita bahas tentang pengertian adab bertamu dahulu. Dalam ajaran Islam ada dua konsep yang harus ditegakkan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara Allah dan hubungan antara sesama manusia. Oke. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Maksud orang lain di sini adalah tetangga, saudara, teman, famili, ya semuanya ya. Orang lain itu orang yang selain kita, itu orang lain ya. Masuk kamu Deuva sama Deniut ini orang lain gitu loh ya. Misalnya Deuva berkunjung ke rumah Deniut, nah itu orang lain namanya. Terus nanti ada adab-adabnya tersendiri gitu ya. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya hikmah daripada berkunjung bertamu kepada teman, saudara atau silaturahim itu hikmahnya sangat besar sekali. Sampai Rasulullah bilang begini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Yang artinya begini. Barang siapa yang menginginkan diperluaskan rizkinya dan diperpanjang umurnya, maka sebaiknya ia bersilaturahim. Maka jangan bosan-bosan ya, bersilaturahim kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita. Apabila ada keluangan waktu, anak-anak sekalian main ke guru-guru. Tidak apa-apa, saya ditulani ditulani anak-anak, malah senang saya.
Begitu juga sebaliknya, istri saya sangat senang sekali nantinya, nanti sampai-sampai nanti ya diberi jajan, diberi permen, diberi apa oleh istri saya. Istri saya itu baik sekali orangnya, tidak apa-apa main ya. Terus ada tata cara adab di dalam Islam. Adab silaturahim itu ada caranya tersendiri yang sangat terpuji. Di antaranya tata cara adab bersilaturahim adalah yang satu pertama ialah beriktikat baik. Jadi ketika sampai-sampai ini bersilaturahim kepada guru, kepada teman, kepada saudara, kepada sama muslim maupun non muslim sekalian, tidak boleh berniat jahat. Contohnya misalnya apa ngorono apa nyolong, kita ya langsung wah dolanan api nyolong era, ayo konangan tau. Tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Jadi niat baik silaturahim, main ngajak temannya di situ misalnya main ke rumah temannya, bermain-main, tidak apa-apa bermain-main. Atau belajar bersama kelompok, tidak boleh, boleh, bagus. Atau ke rumah gurunya minta doa gurunya, bagus sekali itu. Jadi tidak boleh untuk beriktikat jahat. Beriktikat jahat itu berniat jahat, itu tidak boleh. Paham ya nak ya? Paham? Nanti kalau tidak paham ditanyakan ke saya ya. Yang kedua adalah tidak memberatkan bagi tuan rumah. Misalkan ya, tuan rumah itu orangnya nyun sewu tidak mampu, misalkan orang yang ekonominya menengah ke bawah atau dikatakan ya tidak ada lah. Tapi ki ngorono misalnya apa njaluk barang dengah, ini memberatkan ini. Memberatkan. Apa njaluk duren regane larang. Ki tamu malah njaluk duren, mau gak oleh ya nek sampean tamu nenggone nganu Pak Sulistiono ngerti ya Pak Sulistiono? Ngertos ta? Nah, itu kan bos lele. Ngorono njaluk lele ra apa-apa, 2 kilo, 10 kilo sampai 1 ton gak apa-apa ngorono. Ya. Nek njaluk to lele ro nenggone Pak Sulistiono. Atau ijo duren Pak. Ya Pak ya. Silakan. Terus yang ketiga ialah memilih waktu yang tepat. Berkunjung ke rumah seseorang, bersilaturahim itu harus mengetahui waktu mana yang tepat untuk bersilaturahim. Contohnya misalnya mosok apa bertamu jam 12 bengi, jam 10 bengi kan gak macem ya. Gak pas waktunya toh. Ya, jam 2 bengi kan gak macem toh. Waktu tidur jam 10 malam itu tidak bagus ya. Alangkah baiknya ya pagi jam 9, jam 10, jam 11 atau jangan waktu istirahat jam 1 siang tuh biasanya para guru-guru kita terus sedang istirahat. Atau nih teman-teman kalian ya sore lah setelah ngaji TPG kan tidak apa-apa, atau pas pas waktunya liburan hari Jumat kan, liburan pagi jam 7 jam 8 main, tapi jam 11 pulang nanti Jumatan ya. Terus yang keempat adalah meminta izin kepada tuan rumah. Misalnya silaturahim nenggone bapak guru ya, izin dhisik ya, izin dhisik. Pak jeng dolan begini jenengan Pak, nek gurune wis muni nggih monggo, dolan aja bludas-bludas ya saru. Terus di antara izin itu ada beberapa bagian. Izin itu yang pertama ada salam dulu, misalnya termasuk salam itu termasuk izin ya. Sebelum masuk rumah salam dhisik, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Lagi masuk sak durunge dijawab bisa masuk dhisik sampai 3 kali. Kalau saya bertamu ke rumah seseorang misalkan, kalau saya salam 3 kali tidak ada jawaban, saya pulang kembali biasanya. Berarti tidak ada orangnya kan gitu kan. Jangan bludes-bludes saru ya. Yang kelima adalah mengenalkan identitas diri.
mengenalkan identitas diri awake dhewe iki sapa. Misale ke sampean anu enak ya bedolan ning gone kancane sampean misale. Tapi wong tuane kan dereng ngertos sampean, durung mesti ngertos. Makanya pengenalan diri itu penting. Pak, kula rencange nganu larene jenengan. Sing sapa kathah ya niku lho sing imut dhewe Indriana. Baru nganu sekolah MI sak kelas nggih. Ya wis ngono ta. Lagi masuk. Terus menyebutkan keperluannya, misalnya sampean ngorono apa ngopo. Apa yang jak dolan anake, misalnya jak dolanan pasaran. Zaman saiki jalan pasaran ora ning oke sitan ML-an. Ya ML-an oleh ning yo terlalu larut-larut ya waktune sak nggo iman waktune belajar ya belajar. Yo bermain tapi ada batasnya. Waktune belajar waktu bermain tidak apa-apa sebenarnya, tapi asalkan mengetahui waktu, bisa membagi waktu. Paham ya? Paham, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya yang ketujuh adalah segera kembali setelah selesai urusannya. Jadi kan bersilaturahim, repoti tadi kan tidak boleh ya ngerepoti ya. Terus yang terakhir, yang 8 adalah mendoakan tuan rumah. Berarti sugati berandengan kayak kopior, dikai es degan, es nganu es dawet ya. Warek ya. Enak silaturahim kuwi untuk jajan berandengan. Enak toh? Nah, iya, enak. Makanya sering-sering silaturahim. Makanya silaturahim itu memanjangkan umurnya, juga memperluaskan rizkinya. Nah itu mau dikai jajan kan termasuk rizki. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tata cara menerima tamu sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasanya menerima tamu menurut ajaran Islam itu bersifat wajib. Bahkan dalam masalah menerima tamu ini Rasulullah SAW menjadikan tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Artinya, kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat bagaimana sikapnya dalam menerima tamu. Adapun tata cara menerima tamu dalam ajaran Islam, yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang pantas. Artinya, dalam menerima tamu sebagai tuan rumah kita harus menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Dengan demikian, kita bisa dianggap menghormati tamu. Selain menghormati tamu, kita bisa dianggap menghormati diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu menerima tamu dengan sikap yang baik. Misalnya ketika kita mempersilahkan tamu masuk ke dalam rumah, kita mempersilahkannya dengan wajah yang tersenyum dan dengan sikap yang ramah. Yang ketiga, yaitu menjamunya sesuai dengan kemampuan kita. Kita menghormati tamu bisa melalui dengan memberikan jamuan sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, yaitu tidak perlu mengada-ngada. Artinya, misalnya kita cuma mempunyai air putih di rumah, maka kita menjamunya dengan air putih seadanya. Yang kelima, yaitu lama waktu. Sesuai dengan hari istimewanya, kita mempersilahkannya tamu selama 3 hari, selebihnya kita serahkan kepadanya. Yang keenam, yaitu antarkan tamu sampai ke pintu halaman ketika ia pulang. Terus adapun jika yang di rumah itu cuma wanita, maka wanita itu dilarang menerima tamu laki-laki. Maksud dari larangan tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dan bahaya atas diri wanita itu tersebut. Yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Yang kedua, dengan bertamu seorang akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Kemudian, hikmah menerima tamu. Yang pertama, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu
bagian dari perintah Allah. Yang kedua, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Bagaimana? Sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.